wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Baik ya. Ya. Hari ini ketemu lagi untuk meneruskan pelajaran kita materi tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Inilah segera ada gambarnya. Baik, sebelum dimulai mari kita tempat dulu. Saya akan bagi kelompok nanti. Sebelum bagi kelompok juga nanti saya akan kasih permainan sedikit. Ya. Oke, sebelum dimulai saya mau kasih anak-anak dulu peraturan belajar kita hari ini. Pertama-tama mohon untuk tenang dan mengikuti pelajaran dengan kondusif, dengan tenang, dengan hikmat, tidak berisik, tidak mengganggu teman yang lain. Kalau mau keluar silakan minta izin dulu. Kita mulai permainannya. Permainannya gampang, ini tebak gambar. Tebak gambar tahu ya? Nanti ini ada banyak nomor, kalian boleh pilih salah satu. Ini permainan namanya tebak gambar. Silakan nanti yang saya tunjuk pilih nomor ini mana. Ya. Nanti akan keluar sebuah garis terbuka. Saya tunjuknya per barisan. Kita coba dari barisan ini dulu. Siapa yang mau coba ikut permainan ini? Silakan. Silakan coba. Silakan. Kamu tim 1 pilih aja 1, 5 dan 9. Pilih nomor berapa? Tebak nama kota. Gambar itu tenda, ya kan? Apa? Coba. Ada yang bisa tebak? Apa tuh? Tebakannya? Silakan, ada yang bisa? Tegal. Terus ini Tegal ya. Bisa tarik. Betul, Tegal, betul. Kelompok 3 nomor 11, silakan coba. Tebak nama sayur. Tisu. S-nya diganti M. Timun. Coba. Timun, betul. Terus kelompok 4 sisa nomor 8, silakan coba. Nama negara. Semuanya sering 45 kecuali kelompok 1 yang berhasil menjawab satu sama Bapak. Ini hanya menjaga otak aja. Berikutnya saya mau bagi kelompok. Ini saya punya 6 pertanyaan yang harus kalian jawab secara berkelompok. Silakan berhitung 1 sampai dengan 6. Saya tunjuk ya. Artinya dari apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat nomornya masing-masing. Ya. Silakan bergabung bersama kelompoknya. Nomor 1 di mana sisinya nih? Sudah nyaman semua ya? Ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya kita perhitungan sehari-hari gimana. Jadi sebenarnya nggak usah pakai referensi, kalian udah bisa jawab. Ya begitu. Ini ada 2 lembar tapi belakang sama depan. Ini ada 2 lembar, belakang sama depan dan belakang pertanyaannya. Satu yang dijawab itu yang ada di kolom petunjuk. Ya kita ya. Kolom petunjuk terus ada nomor 1 dan nomor 2 itu yang wajib dijawab. Dijawabnya di mana? Di kertas yang udah dibagi itu. Ada kolom jawaban, ada kotaknya sedikit. Silakan ditulis di situ jawabannya. Ya. Pertama-tama ini kerja kelompok ada aturannya. Kerja kelompok ada aturannya. Betul kalian saat ini bawa HP. Boleh menjawab menggunakan HP kalian. Boleh dicari di Google, boleh dicari di mana saja. Menjawab pertanyaan tersebut. Tapi satu, silakan masing-masing anggota kelompok berperan aktif. Semuanya nyari jawaban, semuanya nyari referensinya masing-masing, punya pendapat masing-masing. Kalau ini misalkan ada 5 orang, kalau bisa sih 1 orang masih 1 jawaban, supaya jawabannya banyak. Tuh, terus yang kedua
Tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh berantem gara-gara berdebat menjawab ini. Sepakati apa yang harus kalian tuangkan menjadi jawaban di lembar kerja tersebut ya. Tuh. Nah, sebelum kesana saya mau cari dulu sedikit. Ini tentang komitmen kebangsaan apa sih hubungannya sama yang kalian jawab, yang harus kalian jawab. Ya, jadi saya ngasih ini adalah tujuannya untuk supaya kalian lebih dalam lagi pengertiannya mengenai komitmen dan semangat kebangsaan. Kedua, supaya kalian bisa lebih mengetahui contoh-contoh perilaku dan sikap-sikap yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir itu tadi, saya mau kalian bisa menerapkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah saya kasih itu. Oke, ini nilai-nilai kebangsaan. Saya ulangi dulu kita pernah menerangin bahwa yang disebut semangat kebangsaan adalah ketika kamu memilih setia kepada negara ini, bangsa dan negara Indonesia. Sementara komitmen kebangsaan adalah ketika kamu mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu nanti dua definisi ini harus kalian gambarkan ketika menjawab soal ini. Terus nanti kira-kira ada nilai apa sih yang kalian ambil dari pertanyaan yang saya kasih? Kira-kira nanti mungkin akan ada nilai ketuhanan, ada nilai persatuan, ada nilai kemanusiaan, dan juga nilai kerakyatan. Bagaimana misalkan kaitannya dengan kebersihan? Apa sih yang bisa dikaitkan antara kebersihan dan agama? Apa sih yang bisa dikaitkan antara tolong menolong dengan agama, kayak gitu dan seterusnya? Gitu ya. Nah, ini nanti kalau pelajar, kalian kan pelajar nih. Jadi kalau misalkan diminta contoh di soal kalian, apa yang harus seorang pelajar lakukan untuk menghadirkan atau mempraktikkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan, kira-kira ada 3 ini. Pertama, ketika kalian mau berpartisipasi dalam komunitas sekolah, itu berarti kalian berarti semangat dan komitmen kebangsaan. Terus yang kedua, ketika kalian peduli sosial, ya orang lain kesusahan, kalian mau merasa sedih, merasa kasihan, itu kalian punya semangat dan nilai komitmen kebangsaan. Sama terakhir, kamu cinta produk dalam negeri. Bisa aja sih beli HP impor, tapi kalau ternyata kamu milih HP produk lokal, itu berarti yang sudah ada punya komitmen terhadap negara. Ya, kira-kira materinya sedikit itu. Sekarang silakan fokus lagi ke soal yang sudah saya kasih. Ya, silakan sekali lagi, silakan. Ini boleh dijawab mulai dari sekarang. Pertanyaannya itu sudah ada di lembar kerjanya masing-masing. Boleh dijawab mulai dari sekarang. Ingat-ingat peraturannya tadi, setiap anggota kelompok harus berpartisipasi aktif mengasih jawaban. Satu siapa yang bagian nulis, ditunjuk lagi siapa yang bagian presentasi nanti di akhir. Satu orang cari yang nomor 1, satunya tahu yang satu yang mana. Ini baca. Ada. Silakan tanya apa Anda? Tadi ada pertanyaan apa? Kalau bisa ada yang dari sebelah. Ayo, tanya apa tadi? Yang satunya udah dijawab. Tambah dong, itu cuma 1. Tadi pertanyaannya apa? Cara menggunakan ini apa pertanyaannya? Tanya apa? Oh, cara menunjukkan sikap hormat pada bendera negara dan rasa cinta tanah air ketika kegiatan pengibaran bendera. Sama. Cara menunjukkan rasa cinta tanah air dan hormat kepada bendera ketika upacara. Kalau lagi upacara, bagaimana cara kamu menunjukkan rasa cinta tanah air? Bagaimana kamu menunjukkan rasa cinta kamu terhadap negara ini kalau lagi upacara? Gimana coba? Salah satunya hormat kepada ketika pengibaran. Nah, terus apa lagi? Mengikuti upacara dengan tertib. Gitu kan? Ya, pokoknya hal-hal yang bisa kamu lakuin pas kamu lagi upacara bendera. Coba pas kamu lagi upacara bendera, yang bisa kamu lakuin untuk menunjukkan rasa cinta kamu terhadap negara. Sudah siap? Sudah lanjut satu orang buat presentasi? HP-nya disimpan lagi sekarang, matikan dulu HP-nya. Kita dengar dulu teman-teman mau presentasi nih. Silakan kelompok 1.
menanyakan dalam menjadi pelajaran bangsa di antara kita dalam belajar dan membantunya dalam mengerjakan tugas. Pertanyaan nomor 2, buatlah daftar berisi 5 wujud perilaku semangat dan komitmen kebangsaan yang paling mudah dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya: 1. Bangga membeli dan menggunakan hasil produksi dalam negeri. 2. Menyaksikan film-film perjuangan dan kepahlawanan. 3. Mengikuti kegiatan upacara bendera dan di sekolah. 4. Melaksanakan kegiatan kegiatan pendidikan. 5. Menghargai perbedaan dan yang ada di antara masyarakat. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Ada di Berikutnya yang udah siap siapa? Ya, silakan. Oke, apa yang ditanya? Siapa yang mau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan kita berdiskusi bagian kerjasama dunia. Nomor 1 ada pertanyaan apa? Kamu mengikuti kegiatan perkemahan di alam bebas. Bagaimana kamu melakukan bertanggung jawab dan bertanggung jawab? Satu, tidak membanggakan sembarangan piala karena itu bisa merusak kita dalam hal. 2. Menghormati lingkungan dan tidak merusak flora dan fauna. 3. Pendidikan dan kesadaran lingkungan tentang pentingnya kelestarian alam pada anak-anak perkemahan. 4. Bahwa tempat sampah Anda dan buangan tempat sampah yang disediakan hindari menggunakan sampah atau mengukurnya di tanah. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 2. Buatlah daftar berisi 5 wujud perilaku semangat dan komitmen kebangsaan yang paling mudah dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Pada 1. Mengikuti perlombaan yang diselenggarakan di dalam masyarakat dan mencintai produk dalam negeri. 2. Mengikuti ekstrakurikuler eskul pamerahan agar bisa membantu atau menolong orang ketika dalam keadaan kurang sehat. 3. Bekerjasama dan gotong royong. 4. Menghargai perbedaan antara warga sekitar dan tidak membeda-beda suku, budaya atau latar belakangnya. Oke, Terima kasih dari jadi kita masuk ke kegiatan menurut saya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian kerjasama mengerjakan tugas presentasi secara kelompok yang udah baik banget. Semuanya menemukan jawaban yang saya tidak menyangka kalian akan mengeluarkan jawaban tersebut. Semuanya bagus, berarti kalian udah bisa menyikapi kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam melanggar norma Pancasila, kalian sudah tahu cara menanggulanginya, kalian sudah tahu cara menghindarinya, kalian sudah tahu cara gimana menyelesaikannya. Misalkan tadi orang buang sampah sembarangan, kamu tahu cara menegurnya. Namun teman yang kesulitan belajar, kamu juga harus bisa membantu. Lagi kegiatan kemah ataupun pramuka, kamu juga tahu bagaimana caranya melestarikan lingkungan tidak merusak lingkungan. Dan dengan sikap-sikap seperti itu, tadi itu mengingatkan orang yang buang sampah, membantu teman yang kesulitan belajar, melestarikan lingkungan ketika kemah, itu sudah menunjukkan bahwa kamu punya rasa semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Hari ini mungkin kalian baru bisa menulis saja sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan. Mudah-mudahan di suatu hari nanti kamu bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa bilangnya? Kita generasi muda punya tanggung jawab untuk melaksanakan meningkatkan dan melaksanakan komitmen kebangsaan yang kita miliki hari ini. Seperti itu. Jadi ayo bareng-bareng kita bangun Indonesia yang lebih maju. Caranya adalah hari ini kalian belajar itu tadi. Tingkatkan semangat dan komitmen kebangsaan kalian lewat belajar, mempelajari sejarah, mempraktekkan nilai-nilai sesuai dengan Pancasila, menghormati perbedaan dan lain-lain. Misalkan mulai dari misalkan kehidupan ya. Oke, sekali lagi saya apresiasi setinggi-tingginya hasil kerja kalian hari ini. Ibu lembar kerjanya silahkan disimpan aja untuk apa namanya, untuk menjadi pengingat bahwa kalian itu harus melakukan hal-hal yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai komitmen dan semangat kebangsaan lewat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini